Mulainya jam berapa harusnya? Nanti dari setengah 4 sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semua mahasiswa semester 5 itu. Nanti tentu sudah ada pemanasan tentang respirasi anak ya. Tadi apa materinya? Nah, bronkitis ya, nanti kita juga ada. Kalau yang tahun lalu kita bronkitis dan penyakit paru kerja itu jadi 2 kali, tapi ini kita padatkan. Jadi nanti nggak terlalu banyak yang istilahnya banyak saya potong ya dari kemarin. Apa teman-temannya sambil menyusul ya. Mungkin waktunya 1 jam. Saya minta untuk perhatiannya ya, ditahan sebentar, tidak rame ya, untuk menerima materi sama-sama kita sudah cepat selesai ya. Saya harap ya penyakit paru kerja ini bisa istilahnya nanti adik-adik ingat, karena konteksnya luas sekali. Jadi di sini sudah semester 5, nanti kedepannya semua menjadi dokter insya Allah. Apakah dokter itu tidak ada penyakit paru kerjanya? Ada. Contohnya apa? Apa dek? Kalian dokter, kalian mengelola pasien, ketularan bisa risiko ketularan nggak? Tuberkulosis okupasi, ya. Maaf, apakah mungkin ada hepatitis yang amit-amit, misalnya kita hubungan sama jarum kesuntik misalnya, HIV ya, perlu hati-hati di situ. Perlu kita istilahnya pencegahan apabila kita terpapar atau istilahnya bertemu, bagaimana caranya tidak terpapar dan jika terpapar bagaimana mencegah supaya tidak sakit dan cacat. Dan ternyata kita khusus dari Indonesia yang kita negara industrialisasi ya, kita adalah ekonomi menengah, itu ternyata hubungannya sama penyakit paru akibat kerja itu banyak. Ya, seperti itu. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi jangan mikir aku dokter kok rame paparannya ada, justru COVID-19, nakes yang paling banyak terkena dokter, perawat, ya toh. Terus apa lagi? Apoteker, apa semuanya bidan, semuanya itu kalau saya anak-anak ya dulu kenanya, saya adalah kena itu ya alhamdulillah. Dulu tuh kalian COVID itu lagi ngapain? SMP. Nggak tahu sebutnya. Itu teman-teman ya yang dokter umum itu saya apresiasi sekali itu pendelurnya dokter umum. Mereka tuh berani buka ini, dibuka ininya apa jenisnya telinganya, pakai hazmat dibuka bicaranya. Paling sering ya soal dokter umum di sini. Pak Dami ya kalian jadi dok kalau kami nggak dengerin dok DPJP itu banyak yang marah gitu. Jadi berbeda harus mendengarkan ini suara yang pasien. Jadi kajiannya tinggi sekali. Ya, itulah namanya kalau dia kena COVID okupasi. Tapi saya adalah pasti melahirkan. Jadi malah kenanya dari ART saya. Ya, jadi seperti itu. Ya, TB tuberkulosis okupasi. Misalnya kalau pekerjaannya mungkin sama papa kalian, om kalian yang punya apa? Peternakan, misalnya apa? Pertanian, terus apa lagi? Toko apa? Toko apa namanya? Bahan-bahan makanan ini apa jenis hewan? Pets itu loh deh. Itu juga bisa, misalnya itu yang terpapar terbuka misalnya. Kemudian toko burung, ya, kucing, bisa semuanya. Hobi, ada yang punya hobi? Hewan, apa melihara hewan? Kucing, burung, bisa, ya, bisa ya. Kayaknya kemarin kayak itu deh, sih apa? Waktu paru yang ada kucing-kucing itu siapa itu? Angkatan kalian nggak? Nah itu dokter hewannya bilang kalau saya juga itu bahwa alergen atau bahan yang paling berbahaya pada kucing adalah kotorannya pada saat dia kering. Ya, jadi semua bisa untuk menimbulkan suatu penyakit paru akibat kerja. Ya, maka di sini kalau divisi saya dokter spesialis paru, konsultan divisi paru kerja dan lingkungan. Kalau nanti kita luaskan ke lingkungan itu kan terlihat sekali ada urban disaster. Ya, misalnya migrasi besar-besaran warga ke kota, contohnya Jakarta, ya toh, banyak polusi udara, kualitas udara hampir atau mayoritas kota-kota tertentu di Jakarta itu tidak memenuhi. Siapa yang main Jakarta? Nggak ada. Lebih enak
bisa menimbulkan sakit paru atau organ lain. Nah, okupasi penyakit paru kerja menurut ILO tahun 98 merupakan suatu penyakit yang punya penyebab yang spesifik. Spesifik itu mungkin zatnya bisa ditunjuk ya, misalnya apa? Kalau dia bekerja pada penyemprotan mobil misalnya itu disosianat misalnya. Kalau dia bekerja pada pabrik tekstil berarti dia serat kain, misalnya seperti itu. Kalau dia bekerja pada pabrik gula, serat dari tebu, ya, kemudian seperti itu. Meskipun nanti dia juga bisa istilahnya double, ya, alergen atau iritannya bisa lebih dari satu, dan itu nanti kita identifikasi. Dan ini meningkat dengan adanya di Indonesia industrialisasi sehingga akan berdampak pada pekerja mengalami penyakit paru akibat kerja. Bahan-bahannya bisa dari organik, ya, bisa organik contohnya pertanian, peternakan, dan semua produknya, apalagi itu ya. Anorganik debu-debu, misalnya silika, asbes, batu bara, berelium, apalagi mirip-mirip gini ya, misalnya sumbernya bisa dari pasir, dari batu bata, dari gelas, dari semen, bisa dari bentuk uap, spray, vapor, kemudian gas. Nah, ini merupakan beberapa tempat pekerjaan yang bisa menimbulkan paparan debu baik mineral maupun organik seperti ini. Ya, ini apa dok? Pilok gitu ya, pilok. Terus kemudian apa? Di bidang kesehatan yang saya tahu di bagian paru adalah pengobatan pakai inhaler. Ada yang pernah tahu inhaler yang bentuknya M? Salbutamol atau Ventolin itu juga pakai propellant nanti untuk mendorong, ya, sehingga nanti dia nggak sehat untuk emisi ozon dan lain sebagainya. Nah sekarang ini gas ya pada natural, misalnya pada perkebunan penyemprotan pestisida, misalnya seperti itu bisa ya. Misalnya pada pekerja kita nanti di rumah sakit desinfektan apa? Iya, desinfektan bisa. Misalnya orang-orang yang bekerja di laboratorium ya, bahan-bahan kimia, dia disemprot, dia dioles, kadang dia ada yang menguap, ya, kadang dia kena tangan misalnya, nanti okupasinya di tangan. Atau orang-orang yang cleaning service, itu jangan kalian mungkin nggak ada peluang ada dia menyemprotkan istilahnya zat pembersih, ya, di CSSD yang biasa dia mencuci limen itu, mungkin sabunnya, mungkin deterjennya, mungkin pewanginya misalnya, semua memiliki resiko. Dokter gigi punya nggak mengamplas gigi atau istilahnya membantu dokter gigi, dan itu bisa pembuatan gigi semua dapat, ya. Kalau kita mungkin nanti pasien TB begitu ya, jadi hati-hati sebagai nakes itu sebagai salah satu yang masuk kriteria suspek TB resisten obat. Ya, jadi kalau memang nakes punya gejala segera screening, jangan takut. Kita harus sehat dulu untuk bisa menyelamatkan orang lain seperti itu, ya. Nah ini adalah mungkin bukan disaster sih, itu masalah alam, kita nggak bisa menghindari. Tapi mungkin kita bisa mengoptimalkan dari menurunkan resiko penebangan hutan seperti itu ya, industrialisasi yang kita batasi atau diberikan peraturan tertentu. Ini air polusi udara yang mungkin beberapa tahun yang lalu emerging di Jakarta ya Dek ya. Nah itu sempat beberapa konferensi pers dari beberapa kepala Indonesia yang menyatakan bahwa kondisi Jakarta sedang tidak baik saja dan kota-kota besar di Indonesia lainnya. Nah ini juga nanti bisa menjadi edukasi kita kepada masyarakat. Nah ini adalah klasifikasi penyakit paru akibat kerja. Di sini klasifikasinya berdasarkan beberapa ya. Yang pertama adalah iritasi saluran nafas. Jadi nanti beberapa gas bisa bersifat hanya iritan atau istilahnya dia menyebabkan suatu kerusakan. Kemudian gangguan saluran nafas biasanya apa? Asma, ya, PPOK atau bisinosis. Penyebabnya adalah ini. Kemudian trauma inhalasi akut, ya, penyebabnya seperti ini. Trauma inhalasi yang misalnya di perusahaan gitu ya, yang meledak misalnya, ada kebakaran, misalnya. Memang ini hipersensitif paling sering disebabkan karena partikel-partikel organik pada pekerjaan di peternakan dan perkebunan. Penyakit infeksi baik itu tuberkulosis, virus dan bakteri. Paling sering tuberkulosis terjadi pada mungkin petugas kesehatan, apalagi silikosis.
partikel mineral, ini asbes, silika, batu bara, keganasan. Nah, ini secara umum, mungkin juga sudah dapat gambaran ya dari dokter. Nah, setiap partikel yang masuk itu kan ada ukurannya. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar partikulometer ya? Ada yang dengar? Partikulometer apa? Belum? Masa? Dulu infonya sudah banyak sekali pada saat polusi udara mencuat di Jakarta itu. Jadi ada partikulometer, atau istilahnya kalau kalian beli masker itu ada PM2,5. Dia memang diperuntukkan untuk PM2,5, harusnya 3M. Tapi kita tahu kan merek masker 3M itu aja dia sudah memikirkan partikel-partikel, dia membuat masker bagus yang bisa dipakai masyarakat umum untuk menghalau PM2,5. Ya, maksudnya kenapa partikulometer atau ukuran dari zat asing yang masuk dalam saluran nafas? Karena semakin ke bawah, kaliber atau diameter saluran nafas akan mengecil, betul? Iya kan? Nah, di sini ini adalah saluran nafas atas, kemudian trachea di bawahnya, trachea ke bawah nanti sudah saluran nafas bawah. Jadi nanti kalian harus belajar batas saluran nafas atas dan bawah di mana? Ligamentum apa? Baca ya. Nanti di bawah kita vokalis. Ya, di situ kalau terjadi infeksi radang nanti sudah punyanya dokter paru, saluran nafas bawah. Di atasnya itu DHT-BKL. Paham? Nanti kalau partikelnya besar nempelnya di silia pada hidung. Hidung mau punya rambut nggak? Tujuannya buat apa rambutnya? Ya, sebetulnya dia untuk salah satunya sebagai bukan aksesoris, tapi dia untuk sistem pertahanan alamiah. Jadi kalau ada partikel yang besar terhirup kan sampai ke rambut ya, pada kafum nasi sehingga kita bersin. Nah, ternyata kalau lebih kecil dia nanti nyambroknya di sini. Nah, dari sini ke sini sampai nanti bronkus ya, sampai sini tuh masih punya mucous clearance atau mucous blanket atau lapisan mucous layer, dan itu nanti akan menangkap benda-benda tertentu yang ukurannya masih bisa nyambrok di situ. Nah, begitu PM2,5 dia nanti sudah ke sini. Di sini di mana? Alveoli. Ya, kalau seperti alveoli dia sudah tidak punya mucous blanket sehingga dia tidak bisa terhalau lagi. Hanya sistem imun di sini yang bisa mengeliminasi dia. Ya, maka kalau orang-orang dengan kerentanan sampai ke sini, partikulometernya terlalu kecil, dia menimbulkan sakit. Paham ya? Nah, jadi seperti ini. Kalau nanti asma, dia jatuhnya pada bronkus sedang, ya, atau bronkus utama. Keganasan nanti pada alveoli, ya. Penyakit interstisial nanti seperti bronkitis itu di alveoli. Paham kan di situ? Kalau nanti dia asma atau COPD, dia masuknya pada bronkus. Apa yang ditemukan pada pemeriksaan fisik pada saat dia mengalami kondisi akut? Apa? Pada bronkus yang menyempit, ketemu apa? Wheezing. Nah, wheezing di sini. Jadi kalau kalian ketemu wheezing, saluran nafas bawah sudah mikir, kenapa ya? Mesti bronkusnya sih kena, gitu. Ya, dokter tuh mikirnya gitu. Kalau ada ilmunya seperti itu, oh ini wheezingnya ekspirasi, jangan-jangan asma. Kita cari lagi. Bagaimana pasien ini mengalami, misalnya kita berpikir suatu asma terpapar. Paham ya? Nah, ini adalah ukuran partikel yang saya sebutkan tadi. Memang beberapa literatur berbeda, tapi di sini nanti bisa dibaca semakin besar dia semakin bisa dihalau oleh sistem pertahanan primer atau sistem pertahanan alamiah yang ada pada saluran nafas atas dan bawah. Tapi begitu dia ukuran 3,5 ke bawah atau 3 mikron ke bawah, dia akan sulit dihalau oleh tadi mucous clearance tadi, sehingga dia menimbulkan kondisi patologis yang lebih mudah. Nah, bagaimana terjadinya suatu penyakit ini tidak hanya pada penyakit paru kerja, tetapi semua, ya, karena keterbatasan host sehingga mengalami sakit. Kalau mereka seimbang nanti tidak ada yang bermasalah. Tapi begitu salah satu dia tidak seimbang pasti menimbulkan suatu penyakit, ya. Nah, faktor hostnya adalah genetik, ya, genetik itu berperan. Contohnya apa dia kalau untuk pekerjaan alergi, ya, TB misalnya. Kerentanan kita diabetes misalnya, orang sendiri diabetes mungkin tak mengalami tuberkulosis. Konferensi penelitian konsensus menyatakan bahwa orang diabetes memiliki risiko TB 3 kali mengalami, orang DM mengalami TB 3 kali lipat lebih mudah.
yang didapat itu mungkin sebetulnya masuk ke host juga ya Dek ya, paham ya? Nanti akan mempengaruhi imunitas hostnya. Keadaan imunologi riwayat alami kandungan. Ya. Nah sifat agen, kalau sifat agen nanti mungkin untuk ukuran sudah dibahas ya. Nanti juga hubungannya pelarutan sama sifat higroskopis. Bagaimana dia pelarutan terhadap air, terhadap lemak, ya. Kemudian dia apa istilahnya bentuknya. Ya bentuknya kalau mungkin uap itu partikelnya akan lebih kecil-kecil sehingga akan lebih mudah mempengaruhi saluran nafas bawah dan alveolus. Sifat kimia, sifat asam basanya, bagaimana apa sifat zat tersebut untuk bisa menimbulkan fibrosis. Jadi mungkin di sini tidak semua partikel bisa menimbulkan fibrosis. Yang paling sering adalah asbes dan silika. Ya, apakah ada yang dari luar jawab? Ada. Di sana ini banyak apa sebenarnya pertambangan itu deh. Mana? Mana deh? Mana? Merauke. Berarti Freeport. Seperti itu ya deh. Ya mungkin nanti saya mau kembali ke luar Jawa dong. Saya mau ini bisa. Nah, kenapa ada resiko-resiko ini silika dan asbes pertambangan? Pertambangan kalian pernah lihat ya pertambangan itu di bawah tanah underground. Nah, ternyata dia kita berpikir pasti lembab, ventilasinya nggak ada, apalagi jet lag nggak orang-orang di situ berbulan-bulan. Karena nggak ngerti ini siapa yang malam sendiri. Ternyata cahaya juga berhubungan dengan yang kita kerja. Ya, sampai segitunya kalau kita sudah ngomongin bekerja ya, ini termasuk tadi lampu pencahayaan. Kalian pernah berpikir nggak Indonesia kenapa resiko tinggi TB-nya tinggi? Nomor berapa di dunia? Nomor dua. Kenapa? Paling sering pada penduduk yang saya nggak tahu mungkin apakah masih sudah punya tegel apa enggak, karena semakin lembab akan semakin memudahkan kuman tubuh. Pencahayaan bisa diukur ya sampai 200 meter. Jadi pencahayaan harus bagus biar apa kuman TB itu tidak suka tinggal di situ ya, seperti itu. Nah kemudian faktor lingkungan itu adalah angin, suhu dan kelembapan. Tadi sudah disebut ya, suhu kelembapan, sistem ventilasi. Semakin luas perusahaan membutuhkan ventilasi semakin lebar ya, ventilasinya dibuka. Mungkin contohnya di bidang kesehatan saja, kita sebagai dokter paru itu paling sering ya, paling mudah kita tertular dari bahan aerosol, betul. Jadi kalau pasien TB di spirometri boleh nggak? Boleh nggak pasien TB sebut spirometri? Kamu tahu nggak spirometri? Sedot, sebul, kan itu aerosol, ya kan? Nah berarti apa? Ruangan untuk ruangan tindakan kita harus bagus, ventilasinya harus baik. Nanti adik-adik kalau sudah dokter muda bisa lihat daerah sana sama SDM. Ternyata ventilasinya ruangan tindakannya jelek, ternyata jelek, tidak dikasih ventilasi sama yang bikin dulu. Nah itu kan keliru, hasilnya harusnya dikasih ventilasi yang besar-besar dibuka. Kalau enggak harus tekanan negatif biar aerosol yang dikeluarkan oleh pasien TB atau pasien infeksius lainnya terserap pada pipa filter itu. Paham ya? Termasuk kalau itu di TB itu harus diatur mejanya. Bagaimana kalau pasien itu masih aktif TB-nya, dokter dan nakesnya itu posisi di mana sehingga pada saat dia batuk itu keserap keluar. Misalnya saya di sini, saya di sini, pasien saya di situ, pasiennya di sini. Kalau dia batuk langsung diarahkan ke sana, anginnya nggak kena ya. Terus belakangnya sudah ventilasi dibuka, keluar. Dan di luar itu jangan sampai ruangan yang banyak orang. Percuma dokter nggak kena ke pasien di benar. Jadi harus ruangan kosong, misalnya taman. Jadi polybag itu harus ditaruh di tepi sendiri. Itu masuk akreditasi. Segitunya kita menjadi. Kalau enggak ancur deh dokter apa entah tahun berapa. Selalu seperti itu. Jadi ada aturannya. Dan itu harus dipenuhi suatu rumah sakit untuk bisa mendirikan klinik di OTS saja gitu. Termasuk perusahaan, kamu pengen perusahaan apa? Jadi kamu harus manut. Jadi kamu nanti paparan partikelmu harus di bawah ambang batas yang kita tentukan oleh Kemenaker misalnya atau pemerintah. Ventilasimu harus banding ini. Kalau nggak gitu nggak bisa mendirikan perusahaan. Nanti limbahmu bagaimana? Seperti itu, ya. Nah dari pemeriksaan bagaimana kita mendiagnosis tentunya dari anamnesis ya. Kita
sebagai klinisi harus melalui tahap anamnesis. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan penunjang, nggak bisa. 60 sampai 80% diagnosis seorang dokter itu berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi sebagai dokter mantapkanlah di anamnesis dan pemeriksaan fisik. Paham? Tadi nek ngerti iki efusi ya ngerti, tidak perlu ronsen. Kayak ini efusi deh. Kayak pneumotoraks deh, kita ngerti. Karena kita senjatanya pada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, disesuaikan dengan gejala dan istilahnya adalah pencetus di tempat kerja. Ada mungkin beberapa tipe ya, bisa iritan dan bisa alergen. Kalau iritan itu kan dia istilahnya lebih beracun ya, Dik. Setiap orang kalau iritan kita enggak? Benar. Misalnya kerjanya orang 10 ada iritan. Kira-kira orang 10 itu bisa kena semua enggak? Masih mungkin. Tapi kalau sensitizer alergi enggak harus. Yang alergi medisinya masih ketok. Nah, kalau nanti hubungannya sama iritan, apakah ada pekerja lain yang memiliki gejala yang sama? Itu boleh ditanyakan. Ya, pemeriksaan fisik nanti mengikuti kondisi. Misalnya dia asma kerja, PPOK okupasi, bronkitis industri, mungkin ada bisik. Kalau dia pneumonitis, mungkin ada bronki basah kasar, seperti itu. Nah, faktor riwayat pekerjaan dan lingkungan itu penting pada penyakit paru akibat kerja atau penyakit akibat kerja, ya penyakit sekarang. Ya, penyakit sekarang itu apakah berhubungan dengan tempat kerjanya? Kalau nggak berhubungan, berarti orang dia sudah punya sakit itu, gitu kan? Kemudian riwayat penyakit dahulu. Kalau asma dia sudah pernah punya asma di tempat kerjanya, dia terpapar tepung. Penyakit sekarang asmanya semakin sering kambuh, berarti dia bukan asma kerja, tapi asma yang diperberat oleh pekerjaan. Paham ya? Nah, riwayat lingkungan ternyata dia jadi perokok pasif. Ternyata perusahaannya dia juga di tepi jalan raya yang polusinya tinggi, misalnya seperti itu. Terus misalnya dari faktor host sendiri tadi merokok misalnya, tinjau semua organ, mungkin dia punya diabetes misalnya, dan perhatian. Nah, pemeriksaan penunjangnya nanti kita sedikit satu-satu ya, misalnya begini, fototoraks dan spirometri. Nah, fototoraks itu memang awal ya dia, jadi tidak khusus kemana, tapi biasanya untuk MCU atau pekerja yang berhubungan dengan paru mesti di fototoraks. Ya, spirometri mungkin untuk mengetahui nanti obstruksi ataupun restriksi. Untuk perkembangan kedepannya untuk mendiagnosis asma dan neurolog. Ya, khusus misalnya uji alergi, provokasi, itu untuk apa? Asma kerja. Bronkoskopi biasanya kita gunakan untuk bronchoalveolar lavage, ya, biasanya untuk pneumonitis. Biopsi untuk cancer, ya, bukan BTA, sorry, TCM. Sekarang sudah pakai TCM bukan BTA, ya, HRCT. Bukan CT scan, HRCT high resolution. Jadi HRCT itu seperti CT scan tapi potongannya lebih tipis-tipis. Jadi slice-nya itu sekali pasien masuk bisa 128 betapa tipisnya, parunya itu tipis-tipis gitu. Jadi lesinya akan semakin jelas terlihat. Nah, pembagiannya ini adalah penyakit yang melibatkan parenkim. Parenkim itu apa, Pak? Parenkim itu apa? Ada yang tahu? Parenkim paru apa, Dek? Oh, parenkim paru? Coba. Parenkim paru. Nih. Parenkim paru yang mana? Jangan apa? Kita apa? Apa? Masuk rahmat 104 loh, 104 parenkim paru yang mana? Jadi kalau mau melihat penyakit paru akibat kerja nanti dari sini parenkim itu mana? Siapa yang setuju yang di sini? Masa sih parenkim paru gak tahu? Parenkim paru, coba googling parenkim paru. Cek, iya, sini itu pertolongan jelas, tapi apa? Nah, alveoli di sini, parenkim paru dan interstisial, jadi interalveoli dan pembuluh darahnya. Paham ya? Jadi makanya dokter paru, dokter spesialis paru dan pernafasan. Kalau paru adalah parenkimnya, pernafasan sama nafasnya. Dulu saya pikir, oh bedanya toh, begitu saya masuk, oh ternyata bedanya di sini. Paham ya? Nah, kita kalau mau mengklasifikasinya lebih baik seperti itu ya. Kita dari penyakit kelainan parenkim dan interstisial. Kalau dia melibatkan parenkim, nanti tendensinya menjadi fibrosis. Ya. Kalau dia
dia di saluran nafas saja sulit. Tapi kalau sudah sampai ke alveoli, interalveoli, akhirnya fibrosis. Nah, ini contoh penyebabnya. Jadi nanti kalau ada soal bisa jawab, sebutkan beberapa contoh penyakit paru interstisial yang disebabkan karena pajanan tempat kerja dan bagaimana interpretasi fungsi paru. Itu harus ngerti nanti. Ya, contohnya adalah asbes, batu bara, silika, beriliosis, dan hipersensitivitas pneumonitis. Ya, edem pulmo. Edem pulmo itu paling sering. Edem pulmo itu apa tuh, Dek? Kalian sudah blok kardio belum? Nah, edem pulmo itu apa? Blok kardio apa edem pulmo? Kelainannya di mana edem pulmo? Di mana? Interstisial toh, interalveoli, terisi cairan, ya. Produk-produk. Kalau dia karena keracunan, dia bersifat akut apa kronik? Edem pulmo mengancam jiwa enggak? Akut apa kronik? Hah? Apa deh? Akut. Biasanya akut. Ya. Karena dia terjadi proses sedemikian rupa sehingga dia menyebabkan timbunan cairan pada interstisial. Ya berat ya berat kan interstisialnya kena banyak. Jadi dia oksigenasinya sudah sulit untuk sampai ke istilahnya ke perifer ya, seperti itu. Penyebabnya adalah inhalasi atau toksik akut, ledakan gunung berapi, hutan kebakaran, masuk sumur misalnya. Ini sore nih guys, NO-nya kayak banget, CO-nya kayak banget. Apalagi? Kayaknya tak ulang seperti sebelah, karena kalian biar paham. Kalian ada yang bagus, siapa sih bagus? Mana? Nah, iya. Sudah pernah mana? Sudah pernah mendaki? Ada yang sakit nggak pada saat mendaki? Apa sakitnya? Selain itu, sesek. Kalian berpikir nggak kenapa orang-orang mendaki itu sesek? Kenapa sesek? Analisis apa? Nah, seperti itu. Akut maintenance bisa pusing, bisa sesak nafas, atau high altitude pulmonary edema (HP). Jadi ayo mahasiswa kedokteran, sampaikan teman-teman yang melalui kedokteran itu sesekali ngasih webinar makanya tentang high altitude. Mereka juga paham. Karena mereka nggak bisa sampai hobi mati. Apalagi orang kedokteran ngerti. Ya, jadi nanti ada preferensinya. Ada kan preferensinya high altitude pulmonary edema banyak sekali. Setiap dia berapa kilometer? Resikonya 2,5 di atas ketinggian 3.000 apa 2.500 dia memiliki risiko mengalami perubahan tekanan yang drastis sehingga menyebabkan paling berat edema paru. Nah seperti itu. Sebenarnya kan tidak ada. Paling kalian yang seperti itu tadi bagus harus ngerti ya. Dan itu masuk di divisi paru kerja dan lingkungan. Diving, coba sesama diving. Orang diving sama nyelam apa? Nah diving juga bisa. Ada penyakit paru akibat ketinggian, ada penyakit paru akibat kedalaman sama. Karena apa? Prinsipnya itu terjadi perubahan tekanan kita yang di atmosfer dan kedalaman berbeda tekanan di atas berbeda. Kalau kita tidak adaptasi dengan baik, sudah istilahnya kitanya yang sakit. Nah kalau seperti itu nanti ya belajar lebih lanjut seperti itu ya. Nah pleura tahu ya? Pleura itu bisa terjadi kelainan akibat penyakit paru akibat kerja, paling sering boleh sama asbestosis. Jadi asbestosis saja paling sering dia berhubungan dengan kelainan pada pleura, baik efusi, penebalan, plak atau keganasan pada pleura. Nah, bronkitis ya di sini mungkin bisa bronkitis akut atau bronkitis industri. Hubungannya bisa karena memang iritan atau infeksi, iritan atau alergen. Ya, asma. Ya, asma ini adalah dari saluran nafas. PPOK, ya, kanker, penyakit infeksi, ya, jamur. Penyakit infeksi bisa karena misalnya antraks, bisa karena tuberkulosis ya. Tuberkulosis paling sering pada silikosis, silikotuberkulosis. Nah, bagaimana hubungan paparan dengan efek serta hubungan pajanan dan respon? Bagaimana? Tentunya mungkin ya selain host, tapi mungkin tetap interaksi dari tiga ya, agen, host dan lingkungan. Nah, mungkin yang membedakan salah satunya adalah apakah paparan itu diterima sama oleh setiap
respon mungkin jenisnya ada lirikan, bukan sensitizer. Nah, 7 langkah diagnosis ini harus. Tapi saya jelaskan ini adalah istilahnya kalau PPDS paru masuk itu selalu harus mandi. Yang 7 langkah itu kita tidak pakai senjata apa-apa kecuali dari anamnesis kita. Ya, bagaimana kekuatan anamnesis itu dan kita menggali riwayat pekerjaan dan gejala itu pada penyakit paru bekerja. Karena apa? Pada pemeriksaan penunjang nanti rata-rata sama dengan penyakit lain. Yang membedakan nanti di sini. Yang pertama adalah diagnosis klinis. Kalau diagnosis klinis berarti kita belum butuh penunjang apapun, kita baru mulai dari klinis pasien. Adalah klinis pasien ini asma. Ternyata yang kedua adalah dia bekerja pada pabrik tepung atau pabrik pembuatan pizza, ya, produksi pizza berarti kan tepung, ya. Yang ketiga ternyata berhubungan setelah dia 1 tahun bekerja di pabrik pizza tersebut atau itu dia mengalami gejala asma berhubungan. Yang keempat dosisnya, dosis paparan yang dia dapat bisa berapa. Nah, dosis itu kita pakai apa? Artinya dia jumlah paparannya berapa? Adakah yang tahu? Ada yang pernah kita tahu bilang membatas? Bilang membatas itu ada, tetapi hanya terjadi istilahnya ada pada beberapa perusahaan, ya. Nah, ini perusahaan rumahan tahunya dari mana bilang membatas? Karena yang menentukan pemerintah. Biasanya bilang membatas debu PM2,5 misalnya pabrik semen atau pasir itu harus di bawah 10 mg per meter kubik. Itu sudah pakem dari pemerintah. Jadi harus ada dievaluasi NAB-nya mereka setiap tahun atau 6 bulan. Diusahakan tidak boleh lebih. Nah, pabrik-pabrik biasa nggak punya datanya. Berarti apa? Bagaimana cara menentukan dosisnya tadi? Pakai masker apa tidak? Ya, semakin dia pakai masker, mungkin paparnya nggak semuanya dihirup. Ventilasi ruangannya bagaimana, luas ruangannya bagaimana, paham ya? Itu yang membedakan dosis atau jumlah yang mungkin kita tidak bisa melihat nominalnya, tapi secara kasar kita bisa mendapatkan data dari situ. Oh, ternyata benar dia sudah kerjanya sehari 8 jam, seminggu 6 kali dia nggak pakai masker. Padahal normalnya berapa pekerja itu yang terpapar? Only 40 jam per minggu. Ya, untuk kesehatan kerja lebih dari itu tidak direkomendasikan, ya. Tapi itu bisa dimasukkan. Kemudian yang kelima, faktor individu. Apakah dia punya diabetes, ya, dia punya HIV, dia punya riwayat pemakaian steroid jangka panjang, misalnya. Yang keenam, faktor lingkungan, ya, atau hobi. Yang masuk di situ. Merokok nanti termasuk pada poin 5. Poin kita mungkin polusi udara di daerah yang bersangkutan itu tinggi. Yang ketujuh, menentukan apakah ini diagnosis PPAK atau tidak. Oh, ternyata benar ini asmanya akibat kerja. Itu bisa ya. Dan baru dari situ kita mau mencari pencetusnya. Maksudnya ini kalau asma kerja apa ya pencetusnya? Pemeriksaannya bagaimana ya? Seperti itu. Oh, ya. Nah, apa tujuannya? 7 langkah itu bisa menjadikan dasar terapi, membatasi kecacatan dan kematian, melindungi pekerja lain dan memenuhi hak pekerja. Pemeriksaan penunjang paling sering untuk paru adalah fungsi paru, ya. Dilakukan kapan? Mungkin tergantung ya, kita mau kerja di mana. Spirometri mungkin, ronsen mungkin, ya, untuk data awal sama data rutin EKG seperti itu. Kemudian bisa dilakukan untuk berkala misalnya 1 tahun sekali, ya, untuk memantau perkembangan kondisi parunya. Kemudian ini tujuannya untuk paru ya, selain dia untuk mendiagnosis, dia juga bisa untuk mengevaluasi perjalanan penyakit dan menentukan prognosis. Prognosisnya apa balik, itu bisa nanti dari spirometri. Nah, nanti fungsi paru yang paling gampang pakai arus puncak ekspirasi. Ada yang pernah tahu? Udah pernah lihat? Ini nggak mahal, cuma 300-an, tetapi dia bisa melihat gangguan obstruksi. Ya, kanan nanti yang dinilai adalah ekspirasi. Obstruksi saluran nafas bawah. Obstruksi saluran nafas bawah itu gangguannya pada inspirasi apa ekspirasi? Oke. Inspirasi. Ekspirasi. Saluran nafas bawah gangguannya pada ekspirasi, sehingga APE ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi awal gangguan atau obstruksi saluran nafas bawah. Ini bisa dijadikan modalitas promosi prevensi atau deteksi dini PPOK di masyarakat. Dan spirometri nggak boleh alatnya larang, bisa pakai ini. Nanti pakai
istilahnya nilai normal pada pasien tersebut bisa ya. Yang kedua, spirometri. Langkahnya boleh sih dari API ada kelainan spirometri atau kalau kita langsung spirometri. Pada spirometri kalau alatnya bagus jalan itu API juga ada sebetulnya. Nah pada spirometri nanti ada parameter kapasitas vital paksa, volume ekspirasi paksa detik pertama dan pembagian antara VP1 dan VP2. Nanti akan muncul seperti ini. Saya mau tanya, apa contoh kelainan restriksi? Apa? Contoh kelainan restriksi pada penyakit proporsi tadi? Penyakit sensitif, silikosis, asma kerja, gimana? Restriksi itu apa? Definisinya? Apa dek? Restriksi? Definisi? Googling restriksi. Saya tak nangkep. Bentar lagi ya. Restriksi apa? Artinya gangguan. Kalau apa dek? Nggak apa-apa, nggak salah apa restriksi. Gangguan pengembangan berarti apa? Contohnya apa? Pneumonia sensitif atau asma? Fibrosis atau asma? Fibrosis ya, penyakit-penyakit yang tadinya fibrosis seperti pneumonitis, asbestosis itu menyebabkan restriksi karena gangguan pengembangan karena dia kelainannya di alveoli kan. Tapi kalau obstruksi nanti gangguannya pada saluran nafas, contohnya asma, contohnya PPOK, contohnya bronkitis, paham ya? Jadi kalau dari sini perhatikan siapa tahu nanti ada soal yang istilahnya V-nya jadi agak sport akibat. Jadi jangan harap nanti penyakit paru kerja yang disebabkan karena kapas ya, contohnya gampang gitu ya, tapi nanti kelainan fungsi paru yang disebabkan karena penyakit paru kerja akibat penyakit glukosa lebih sama seperti itu. Nah, radiologi toras ILO ini saya nggak terlalu mendetailkan, ini nggak keluar karena ini SP1 kapasitasnya. Ronsen toras ILO itu lebih detail daripada ronsen toras biasa karena dia menggunakan kilovolt yang tinggi untuk mendapatkan hasil ronsen toras yang lebih mempresentasikan kelainan. Nah nanti ada salah satu yang dievaluasi adalah apakah ada lesi-lesi halus seperti nodular atau bulat dan irregular. Nanti ini ukurannya ya PGR, STU. Kemudian kategorinya itu adalah penyebarannya. Penyebarannya itu dari yang hampir tidak terlihat atau mungkin bercak-bercaknya itu bisa menutupi vaskuler dan 3 sehingga nanti sama itu nanti yang sudah 3+3 misalnya 3/3 dan perselubungan besar ya, opasitas besar itu nanti ukurannya minimal 1 cm sampai 5 cm. Jadi ada yang jeblok-jeblok gitu nanti. Nah, ada yang bertanya nggak? Nggak ada ya. Jadi sudah bisa membayangkan ya penyakit-penyakit dari segmen paru tadi ya. Nah, ini kita sedikit saja tentang silikosis. Silikosis adalah penyakit parenkim atau paru fibronodular ya, berarti dia menyebabkan fibrosis ya, yang disebabkan karena inhalasi debu yang mengandung kristal silika. Kristal silika ini atau silika dioksida itu komponen utama pada pasir dan batu yang berisikan adalah pertambangan pasir, batu, logam, keramik, gelas, pembuatan gigi, semen, jadi batu bata, misalnya batu buatan, itu apa? Kalau di Bali itu yang bikin patung itu dia apa? Apa di sini? Kayak gitu ya. Itu resiko juga silikosis ya. Terus perajin emas perak bisa nggak? Bisa, banyak kan. Terus kalau residen saya bikin jurnal baca jurnal itu ada yang ini itu apa istilahnya, kalian pernah naptolin nggak sih? Naptol apa sih, jeans kayak gitu, itu juga bisa berisiko mengalami penyakit PPAK ya. Ukuran partikel yang respirable adalah 1-3 mikron sehingga dia langsung tertimbun pada alveoli tanpa melalui sistem pertahanan natural dari saluran nafas. Nah, jenis silikosis adalah silikosis akut ya, beberapa minggu sampai 5 tahun, paparannya terakselerasi 5-10 tahun dan silikosis kronik. Akselerasi ini lebih berat karena jumlah paparannya lebih besar ya, dan dia manifestasinya lebih pendek daripada yang kronik. Kronik itu mungkin paparannya tidak terlalu besar tapi durasinya panjang ya, dan resikonya mengalami fibrosis masih progresif. Jadi parunya itu fibrosisnya banyak sekali dan progres itu maksudnya apa? Semakin
ke sana semakin berat meskipun paparannya sudah dihentikan. Ya, kalau yang kronik biasanya nanti yang khas adalah pembentukan nodul silikotik pada parenkimal mendekat hinus disebut axial calcification. Ini khas ya. Ada bisa googling langsung axial calcification silikosis gambar chest X-ray misalnya. Gejala klinis untuk silikosis sesak napas memberat dengan aktivitas ringan maupun berat, batuk, bising terjadi karena tekanan pada bronkus oleh nodul silikotik, demam ringan, nyeri tabuh jika sudah terjadi hipoksemia kronik. Nanti pemeriksaannya terlihat lebih ringan kronik bahasa kasar, dan bising jika bising nggak harus, karena bising itu kalau kalian kritis cok nggak bisingnya pada obstruksi. Iya, obstruksinya karena nodulnya. Jadi kalau tidak ada tekanan nodul tidak ada bising. Ya, tapi dia ada ronki karena tadi ada fibrosis. Paham ya? Nah, ini nodul. Ya, ini juga nodul kecil, nodul. Dok, apakah ini pasti silikosis? Enggak. Masih mungkin CA, masih mungkin TB, ya. Jadi istilahnya hanya menggambarkan kemungkinan dari silikosis itu nanti seperti ini. Nanti bedanya sama ini juga tadi istilahnya nodul kecil-kecil ya. Kalau di HRS itu nanti beda. Maka pada silikosis dengan ronsen yang dia lebih suka pada apex itu apa ya istilahnya, memang seperti itu adanya, sehingga insiden TB-nya juga tinggi karena delalah lepas. Dia sukanya pada apex. TB di apex nggak paling sering. Di apex karena tekanan transformernya dia bagus di situ, dia lebih suka di apex untuk kumannya karena dia tumbuhnya lebih gampang di situ. Ya. Diagnosis, ya spirometri tadi apa? Restriksi, bronkoskopi untuk mengetahui bronkoalveolar lavas. Nanti ketemu limfositosis. Ini sorry, bukan sitosin HSCT. Ya, ini biopsi ketemu apa? Nodul silikotik. Tata laksana pencegahan, menghindari paparan, terapi simptomatik. Tidak ada yang spesifik, ingat. Kalau sudah kena silikosis, reneksi spesifik tidak ada yang diminta untuk menyembuhkan kecuali transplantasi pengaruh. Ya, paham ya? Asbestosis penyakitnya juga sama, fibrosis interstisial difus pada paru disebabkan karena serat asbes. Di sini khasnya adalah terjadi keterlibatan pleural, baik efusi, penebalan, plak, dan lain-lain. Kerjaannya adalah seperti ini. Ini mah berapa ini? Tapi tekstur itu jarang ya dia. Paling sering ya bangunan perkapalan, di mobil, apalagi instalasi mekanik dan lain-lain. Serat asbes ya. Nah, serat asbes sendiri sebagai tambahan saja jenisnya berbeda-beda ya. Ada serpentin, amfibol. Serat amfibol ini lebih lambat dibandingkan serpentin. Ya, amfibol itu contohnya adalah krosidolit karena dia lebih panjang. Kalau seratnya lebih panjang, bersihannya lebih sulit nggak? Bayangkan saja kalau serat itu masuk ke saluran nafas, bagaimana kalau dia nempel? Kan akan lebih sulit untuk keluar, maksudnya begitu ya. Jadi asbestosis itu tidak semua nanti dia bersifat fibrogenik, ya tergantung dari jenisnya. Nah, ini adalah contohnya serat-seratnya seperti ini, seperti mikroskopis. Mungkin adalah serat yang pendek, ini adalah yang panjang. Nah, gejala klinis tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda dengan apa? Silikosis. Seperti itu kan, penyakit-penyakit paru itu imitator ya. Ya, TB aja masih judulnya masih banyak. CA, ya, apalagi bronkiektasis, ya, jadi sama. Nah, ini adalah perbedaan ronsennya. Tadi apa plak pleura ya, Dek? Nih, plak pleura caranya. Ini ya, di sini juga ada efusi yang mengering. Kemudian ini juga ada plak. Plaknya ini kelihatan nggak? Nih, bayangan ini plak. Ini juga plak. Ya, nanti juga akan ada penebalan di sini. Pleura pars mediastinalis, pleura pars diafragmatica, pleura pars costalis di sini ya, yang menempel pada costa, diafragma dan mediastinum. Nah, ini adalah batu bara. Batu bara ini juga sama, nanti menyebabkan gangguan saluran nafas kecil dan alveoli. Ya, pada batu bara itu paling banyak kandungannya karbon, terutama pada batu bara hitam. Maka kalau pekerja-pekerja pada batu bara hitam, khasnya apa gejalanya? Batuk dengan dahak berwarna hitam. Berarti kalau batuk dengan dahak berwarna hitam, penyebabnya adalah batu bara hitam atau istilah lainnya antrakosis. Antrakosis. Jadi nanti kalau antrakosis berarti poll worker
pneumokoniosis. Paham ya Dek? Itu istilah lain dari penyebabnya. Ada klasifikasi simpel dan komplikasi. Komplikasi nanti sama dengan yang silikosis terakselerasi karena terjadi fibrosis masif progresif ya. Bisinosis apa? Bisinosis ini inhalasi di kapas. Pada orang-orang yang bekerja di tekstil ya, mungkin perkebunan kapas atau yang lain. Nah, ini untuk ukurannya sedikit berbeda dengan ukuran yang debu-debu secara umum ya, dia di depan nanti dibaca lagi, dihafalkan, mau keluar nanti. Nah, pada bisinosis gangguannya mirip-mirip terutama dengan asma, jadi mirip-mirip alergi. Karena memang salah satu mekanisme kerjanya dia melibatkan histamin, prostaglandin ya, atau reaksi hipersensitivitas tipe cepat, sehingga dia mirip dengan asma. Di sini yang paling khas pasien itu mengeluhkan gejala yang ringan ya, yang ringan itu dia pertama kali masuk kerja di hari apa? Kalian pertama kali masuk kerja hari apa? Nah, biasanya pada hari Senin dia masuk, dia mengeluh kok pulangku lebih berat ya. Kalau dari Sabtu dan Minggu kok enak ya. Nah, itu kita berpikir bisinosis atau asma. Asma juga mirip-mirip begitu deh. Karena dia bertemu dengan alerginya. Nah, kemudian dia juga kadang disertai demam. Azan dulu ya saya. Jadi perlu saya sampaikan untuk debu-debu organik itu untuk pencetusnya sebetulnya tidak hanya partikel dari debu tersebut ya, tapi dari mana? Organik itu dia lembab nggak? Kalau lembab nanti kan ada tumbuh apa di situ? Jamur. Nah, jamur ya, mikroorganisme atau bakteri ya. Jadi itu paling sering menyertai pneumonia hipersensitif dan bisinosis. Maka pada bisinosis, kalau dia disebabkan debu kapas yang ada jamurnya, nanti timbul demam. Demam itu sebagai mekanisme dari aktivasi endotoksin atas munculnya bakteri
bisinosis dia juga terkenal anemia fever atau mandi fever ya. Jadi kalau istilah itu ada siapa nanti masuk ke bisinosis. Nah, gejala klinisnya iritasi saluran nafas, batuk kering, dada terasa berat sesak nafas pada hari pertama. Namun kalau bisinosis berat dia nanti akan memberat setiap hari, tidak hanya pada hari pertama. Ya, jika terjadi infeksi rendah dia baru batuk dahak dan terjadi demam ringan. Demam menjadi bisinosis akut dan kronik di tahun pertama dan masa kerja lebih dari 10 tahun. Yang membedakan adalah masa kerjanya ya. Nah, ini nanti tahu berbeda sendiri. Nanti kalau dia masih ringan berarti dia hanya timbul rasa tertekan dan keluar akibat iritasi pada saluran nafas pada hari pertama. Tapi kalau sudah sampai yang berat dia setiap hari ya, karena sudah terjadi gangguan. Jadi pada bisinosis bisa terjadi fibrosis ya, masih mungkin ya, meskipun dia mirip asma tetapi dia penyebabnya karena debu-debu anorganik masih bisa menyebabkan pneumonitis hipersensitif. Nah, ini yang menarik ya, nanti work related asma yang berkaitan dengan pekerjaan. Nih, work related asma ada dua. Perbedaannya yang tahu ini dan ini apa bedanya? Apa deh? Mana yang asma diderita pada saat bekerja? Yang mana? Yang ini apa ini? Apa deh? So, apa? Kamu gini apa? Asma yang disebabkan karena pekerjaan yang mana? Okupasional apa yang exacerbates? Ada abbreviated. Nah, okupasional asma. Jadi dia tidak punya asma. Mungkin punya alergi mungkin, tapi bukan asma. Jadi asma yang muncul karena pekerjaan. Setelah dia bekerja baru muncul asma. Tapi kalau dia sudah pernah asma, sudah punya riwayat asma, dia bekerja semakin memberat, nanti ada namanya work aggravated dan work exacerbated. Ini sama. Ya, ini sama. Nah, ternyata yang menarik adalah okupasional asma. Nah, asma kan ya wes jadi. Asli sudah, tapi kalau yang okupasional asma ini kenapa bisa terjadi padahal dulu tidak punya? Berarti kita harus lebih menekankan kira-kira pencetusnya apa untuk bisa menghindari. Karena okupasional asma itu harapannya bisa sembuh. Kalau ini kan sudah nggak bisa, memang dia sudah punya asma sejak kecil. Nah, ini ternyata ada yang dimediasi oleh imunoglobulin E dan ada yang dia merupakan iritan. Nah, seperti ini, yang sensitizer yang dimodulasi oleh imunoglobulin E nanti dibagi menjadi dua. Nanti kita mendapatkan satu-satu. Yang disebabkan karena aktif dengan molekul besar dan disebabkan karena aktif dengan molekul kecil. Berat molekul besar itu biasanya apa ini? Produk-produk dari makhluk hidup, betul? Baik hewan maupun tumbuhan, paham ya? Jadi kalau tepung itu masuk di sini, hemolekuler. Ya, dia semua diperantarai oleh imunoglobulin E, tetapi yang low molekuler dia nggak begitu tergantung pada imunoglobulin E. Karena di sini protein yang menyebabkan bukan protein dari makhluk hidup, tetapi dia seperti ini. Salah satunya adalah iritan seperti disisosianat. Paling sering menyebabkan asma kerja, dia dari golongan low molecular weight. Paham ya? Nah, ini adalah iritan. Iritan bersifat akut, subakut maupun kronik. Iritan yang dia akut, yang misalnya jumlah paparannya itu akut dalam jumlah besar. Nah, misalnya pada ledakan pabrik klorin, terus gunung meletus dan kebakaran hutan, nanti di sini akut. Ya, kalau akut dia biasanya langsung sakit. Atau istilahnya bisa beberapa waktu, tapi dia bisa bertahan 3 bulan. Namanya adalah RADS, Relative Airway Dysfunction Syndrome. Itu masuk di sini nanti. Iritan indus asma yang dia akut. Kalau dia akut atau kronis jumlahnya kurang, tidak sebanyak ini, tapi durasinya panjang. Contohnya apa? Di sini sudah ada. Ya, misalnya dia menyemprot pestisida. Misalnya di sini adalah pekerja-pekerja cleaning service yang memakai zat kimia untuk pembersih, seperti itu, ya. Nah, bahan penyebabnya tadi sudah, ya, nggak usah dibahas. Nah, ini adalah prevalensi dari asma kerja, baik dia exacerbates dan okupasional asma, tidak jauh berbeda ya. Nah, untuk diagnosis yang jelas anamnesis. Anamnesisnya mirip asma pasti ya. Apakah gejala tersebut memberat setelah bekerja? Apakah gejala tersebut berhubungan dengan faktor risiko di tempat kerja? Apakah gejala tersebut membaik jika pasien itu berhenti bekerja? Dan apakah ada gejala lain infeksi? Gejala alergi lain di misalnya sinus, hidung, kulit dan lain-lain ya saat bekerja. Pemeriksaan fisik biasanya normal kecuali saat serangan bisa muncul wheezing. Ya, pemeriksaan
pemeriksaan penunjang tadi APS serial. Nah, pemeriksaan penunjang untuk asma kerja biasanya kita membandingkan pemeriksaan itu antara pasien bekerja maupun libur. Paham ya? Kalau APE harus baca ekspektasi, harapannya pada saat dia bekerja mengalami penurunan. Pada saat dia di rumah dia akan mengalami peningkatan. Uji provokasi Bronkus itu ada yang sudah paham? Belum ya? Ini pakainya mannitol, histamin, ya. Dia itu istilahnya dinebulisasi pakai histamin dan mannitol. Kemudian nanti dia diukur VEP1, baseline dan setelah dilakukan paparan. Biasanya terjadi penurunan fungsi paru 20% dengan paparan tertentu. Jumlah paparan tertentu maka dianggap terjadi hiperaktivitas bronkus. Ya, skin prick test, adik-adik sudah ngerti, sudah pernah dilakukan skin prick test, mungkin ada yang alergi. Ya, seperti itu ya. Imunoglobulin dan sputumycin ini biasanya dilakukan imunoglobulin dan sputumycin pada saat dia bekerja dan di luar pekerjaan, termasuk APE. Nah, kriteria ACCP mungkin juga sama ya dek, cuma di sini yang membedakan adanya keterbatasan aliran udara yang reversibel. Berarti pakai apa pemeriksaan yang menurut garis ketik apa? Ini dilakukan pemeriksaan apa? Apa? Fungsi paru, spirometri. Nanti pas asma belajar yang dikatakan spirometri reversibel itu bagaimana? Tetap nyambung ya, tetap sama, basicnya tetap nanti ikut asma. Saat terapi ini juga ikut asma ya. Nah, nanti untuk terapi dari asma kerja ikutnya adalah asma menurut Gina. Nanti pas kalian belajar asma. Pneumonitis hipersensitif ya atau PH atau HP adalah penyakit yang dimediasi kekebalan yang bermanifestasi sebagai ILD pada individu yang rentan setelah terpapar agen pemicu. Nah, pemicunya apa deh? Nah, ini antigen pada perkebunan dan pertanian paling sering. Jadi kalau nanti debu penyakit paru kecil yang disebabkan karena debu tebu namanya apa? Gasosis. Berarti masuk di sini, masuk ya. Kalau pada pertanian ada hypersensitivitas pneumonitis yang khusus pada pertanian adalah farmer lungs disease. Ya, nanti ada boleh di googling. Itu juga sebetulnya bagian dari hypersensitivitas pneumonitis. Ada namanya breeder, apa istilahnya penyakit paru pada penjual burung. Bird breeder lungs. Itu juga masuknya di hypersensitif pneumonitis. Misalnya orang-orang yang bekerja di pasar hewan, pasar burung. Di sini mana pasar burung? Ada yang ada rumah di Solo, Balikambang. Nah seperti itu. Itu kadang pengen saya kasih biasanya suatu hari penelitian di situ. Ya, karena memang dia resiko mengalami pneumonitis atau PPOK atau asma atau hobi, ya. Nah, klinis nanti ada dua, ini non fibrotik dan fibrotik. Nah, mungkin hampir sama ya, tetapi namanya non fibrotik itu biasanya gejalanya lebih ringan, tetap semua ada sesak nafas. Apabila terjadi kronisitas dan menyebabkan hipoksemia, nanti terjadi clumping syndrome. Ada pemeriksaan fisik yang khas ini, velcroinspirasi. Apa nama velcro itu apa? Perekat ya. Jadi rongginya tuh kayak perekat itu, dibuka selera gitu ya, dan dia terjadi pada fase inspirasi terutama pada basal. Kalau pasien-pasien ini jelas ya ada faktor risiko paparannya debu pertanian peternakan, berarti masih mengarah bisa mengarah ke pneumonitis hipersensitif. Ya, pada tes fungsi paru bisa disebabkan gangguan restriktif dengan gangguan DLCO. DLCO itu apa? Untuk mengetahui gangguan difusi. Jadi nanti DLCO-nya menurun ya, DLCO-nya menurun. Nah, diagnosisnya yang jelas kita tadi 7 langkah PPAK, kemudian HRCT, ya, kemudian imunoglobulin B spesifik, selain menandakan kondisinya akut misalnya. Tapi bisa juga sih dia istilahnya kayak pembawa gitu ya, bronkoalveolar lavas dan pemeriksaan histopatologis. Nah, ini adalah ronsen. Ini tidak khas ya, Dek. Tapi kalau ini di HRCT kadang ini sudah muncul fibrosis atau granular appearance atau mosaic pattern. Seperti ini. Ini susah, kalau nggak usah, kamu bingung. Ini bronkiektasis ya, bolong-bolong. Nah, ini bolong-bolong. Kemudian ini adalah fibrosis, garis-garis yang tidak beraturan, ini juga fibrosis. Nah, terapinya apa? Antifibrosis. Ini bukan definitif ya, bukan menyembuhkan. Antifibrosis
antiinflamasi dan imunosupresan. Terapi oksigen jika terjadi gagal napas kronik. Nah, sudah itu dulu ya untuk penyakit paru kerja. Sekarang kita ke tingkat pencegahan. Tingkat pencegahan ada berapa? Pencegahan. Ini SMA pokoknya sudah pernah ya pencegahannya. Apalah, saya seperti apa? Tidak ada. Pencegahan primer, sekunder, tersier. Ya, pencegahan primer tujuannya untuk apa? Mencegah seseorang yang belum terpapar. Jadi kalau seseorang itu belum terpapar, sebetulnya jangan sampai terpapar. Paham nggak, Dek? Orang yang belum merokok jangan sampai merokok. Nah, kalau misalnya dia pengen kerja, otomatis nanti tetap terpapar. Nggak mungkin kan? Kita misalnya ya belum terpapar, kita nggak bisa bekerja kemana-mana. Nah, berarti nanti kita ke sini. Nah, prevensi sebelum ke primer sebetulnya ada level dari pencegahan. Level dari pencegahan itu dia istilahnya di sini kita promosi prevensi, ya. Kemudian kita ke level prevensi ini, gitu pasien pekerja itu sudah masuk atau istilahnya kita dia pengen bekerja pada suatu tempat, misalnya di pabrik apa ya, pabrik baju gitu ya, pabrik kain gitu atau pabrik baju gitu ya. Di sini dia harus di MCU dulu. Ya kan, kalau dia sudah mengalami penurunan fungsi paru mesti bisa itu sama perusahaannya. Kalau sudah fibrosis mungkin sudah nggak boleh. Ya bekas-bekas TV pasti dia suruh memastikan ini diaktif apa sudah sembuh seperti itu. Ya, dia punya diabetes pasti ya dengan catatan kamu dengan bekerja di sini mungkin rentan mengalami tuberkulosis. Itu harusnya sudah dijelaskan di depan. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu bisa dengan apa tadi? Dengan mematuhi perundang-undangan. Misalnya MAP-nya sekian harus kamu patuhi. APD itu sebetulnya di spesies ini terakhir ya, substitusi dan eliminasi. Eliminasi itu kalau bisa ya jangan pakai bahan itu. Kalau kamu tetap pakai bahan itu, coba diganti dengan yang lebih tidak alergenik, hipoalergenik, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian ke sekunder. Sekunder itu pasien sudah terpapar beberapa waktu kan? Ini sudah sakit belum sekunder? Belum tentu. Kalaupun dia sakit, diharapkan deteksinya awal. Maka dijelaskan pada penyuluhan, ayo nek asma kerja nanti kayak gini gejalanya, tolong jangan ditutupi. Tolong ya diisi kuesioner ini. Jadi dokter perusahaannya itu bisa bertolong memberikan kuesioner. Jangan-jangan pasien ini sudah memiliki gejala yang memang harus segera dievaluasi seperti itu ya. Risetnya deteksi dini dengan melakukan pengecekan kesehatan berkala. APD tetap semua, APD tetap masuk semua. Ya, kemudian kalaupun dia sakit, ya harapannya nanti deteksinya tidak mengalami apa? Kalau sudah sakit deteksinya apa? Komplikasi yang lain, kecacatan. Nah, disability limitation. Dia biar tidak cacat, misalnya dia asma kerja, dia reversibel tadi, jangan sampai tahun depan atau nabrak selama sebelumnya itu jadi reversibel. Berarti tetap pakai APD, jadi primernya tetap jalan, ini semua tetap jalan agar ini dia tidak terjadi kecacatan. Kalau sudah terjadi kecacatan, ya mau nggak mau dia baik dipindahkan, dikeluarkan, dirisenkan, ya, atau dengan istilahnya edukasi, ya kalau tetap bekerja dia butuh gimana? Ya, memberikan jaminan kesehatan misalnya, biar dia bisa periksa berkala. Paham ya? Nah, ini sudah semua. Sudah. Oh iya, maaf, merokok itu termasuk ya, merokok vaksinasi nanti masuk di primer. Ya, semuanya masuk. Kalau merokok jadi saya merokok ya biasa nanti ada orang merokok. Ya. Nah, kendala identifikasi penyakit paru kerja masih susah, ya, karena gejalanya kadang masih sama dengan penyakit lain, apalagi kalau terjadi apa deh, pencetusnya tidak hanya dari debu tempat kerja dia merokok misalnya, dia alkohol misalnya, ya, orangnya pelatihan identifikasi kasus kita ya sebagai petugas kesehatan, periode latihan yang lama, seperti mesotelioma itu berapa tahun? 20 tahun, ya. Informasi kemarin identifikasi pencetusnya juga jarang dilakukan. Ini PR, ya, PR kita. Dan kita sekilas saja tentang bronkitis. Tadi sudah dijelaskan Dr. David
bronkitis, bronkiolitis. Ya, kalau terjadi eksaserbasi akut dari bronkitis, ketemunya wheezing, ya toh? Itu ya. Ini adalah apa istilahnya percabangan bronkus. Nah, ini lebih ini lagi deh ya. Sampai ke alveoli itu membutuhkan 33 generasi. Ya, jadi ini itu nanti masih ada lagi. Sisi dari pertukaran gas di sini. Jadi kalau kalian di sini pasti pertukaran gas terganggu gangguan difusi. Kalau nanti di sini terjadi apa obstruksi, gangguan ventilasi, itu ya, paham? Ini juga sama. Ternyata di sini nanti ada, nih aku satu gambar aja. Pada saluran nafas besar, bronkus utama, bronkus ukuran besar, sedang dan yang kecil tapi belum terlalu kecil ya dek. Itu terdapat mucus blanket yang tadi sudah sering saya singgung. Ya, mucus blanket pada mukosa saluran nafas dia terdiri dari gel dan sol yang 95% terdiri dari air. Sehingga untuk memaksimalkan fungsi ini kita perlu minum yang cukup. Paham ya? Di bawah ini ternyata ada silia. Nah, silia ini adalah mucus clearannya bersama dengan blanketnya ini. Apabila terdapat partikel ukuran cukup besar nempel di sini, ya, terus ini yang mana? Aliran dari silianya ke arah atas sama bawah? Atas, ya. Jadi dia gini-gini, ke atas, ke arah sini. Nah, ini apa? Menimbulkan refleks batuk. Pada saat batuk dia keluar partikelnya. Inilah sistem pertahanan alamiah untuk saluran nafas. Nah, di sini adalah ini otopolos yang dia bisa serat konstriksi ya, Dek. Nah, ini glandula submukosa, sel goblet dan lain-lain yang diinnervasi oleh parasimpatis untuk menghasilkan mukus. Pada kondisi tertentu, dia simpatisnya lebih berefek sehingga terjadi apa istilahnya produksi yang berlebihan. Ya, misalnya dipicu oleh orang merokok. Kalau dia produksi berlebihan, dahanya akan banyak terus. Kalau itu reversibel, bronkitis kronik tidak sembuh. Maka bronkitis kronik itu nempel erat pada pasien PPOK. Paham? Bagaimana dahak ini bisa banyak sekali, ya? Sehingga naik kumpul pakai dahak ya orang iso kena ini ya. Ya, selain itu pada asam rokok dia akan merusak juga silianya. Pada bronkiektasis juga rusak silianya sehingga apa deh? Mucus clearingnya jelek. Orang-orang bronkiektasis itu dia akan terus begitu batuk dahak. Kenapa tidak berjalan untuk mucus clearingnya? Paham ya? Ini juga sama, ini juga sama. Nah, apa yang merusak dari mucus clearing transport? Dengan dehidrasi, asam rokok. Ya, ini ventilator. Ini adalah ET ventilator. Ini juga mungkin oksigen tekanan tinggi itu kan bikin kering ya. Ya, gagal napas, polusi udara, anestesi dan obat parasimpatolikis. Ini sama, ini kalau terjadi pada bronkitis dahaknya itu akan banyak, ya. Ini apa tadi? Otot polusnya ya akan konstriksi, pembuluh darahnya dilatasi sehingga mempersempit saluran nafas sehingga terjadi obstruksi. Ya, pada kondisi bronkitis akut, ya bisa terjadi hal seperti tadi. Tetapi karena dia sifatnya akut bersifat sementara, paling sering penyebabnya adalah viral, betul ya? Viral, ya misalnya COVID-19 tapi dia manifestasinya bronkitis bisa. Dia sesek, batuk berdahak, kemudian nyeri dada. Ya karena paling sering viral dia biasanya sembuh sendiri. Ya, sama seperti tadi. Karena terjadi inflamasi, mukusnya berlebihan, pembuluh darahnya dilatasi, ya. Jadi otot polusnya konstriksi seperti itu. Nah, ya. Awalnya bisa kering ya. Pada pemeriksaan fisik yang paling menonjol adalah fisik. Pada chest X-ray terjadi peningkatan corakan bronkus atau bronkofaskuler. Seperti ini kelihatan ya. Naik ini. Atau enggak kalian bisa googling bronkitis chest X-ray. Ya. Karena terjadi apa dek? Peradangan pada dinding bronkus dan pembuluh darahnya sehingga kelihatan menebal dan terlihat sampai tepi. Kalau corakan bronkofaskuler itu teratur, paham ya? Dia
Tidak ada yang khusus, antibiotik diberikan jika ada keterlibatan bakteri. Komplikasi pneumonia kalau turun ke alveoli sehingga menjadi sepsis. Bronkiektasis bisa terjadi jika bronkitis akut berulang. Ya. Traktasis juga mungkin dia kalau sudah berat, tapi jarang sekali. Gagal nafas bronkitis. Sekarang bedanya dengan bronkitis kronik, definisinya tolong dihafalkan. Batuk kronik, ya setiap hari minimal 3 bulan dalam setahun, kurang-kurangnya adalah 2 tahun. Paling sering disebabkan karena rokok pada pasien PPOK. Nah, ini sebetulnya mungkin yang ditekankan di sini bronkitis batuk kronik, kecuali pada kasus TB, CA paru, bronkiektasis, kistikridosis dan gagal jantung. Jadi harus dieksklusi penyakit-penyakit ini untuk menegakkan bronkitis kronik. Karena sebetulnya bronkitis kronik itu dia diagnosisnya klinistik. Kita tidak perlu ronsen boleh. Ya, cuma harus dipastikan dia bukan ini. Tetap baik orang sama contohnya, ya toh. Nah, patofisiologi mungkin sama, ya istilahnya terjadi penebalan dinding bronkus, terjadi karena salah satunya juga terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Nah, partikel yang bisa masuk ada ukuran sekian. Kalau di bawah ini dia masuk alveoli, lebih dari ini dia nambah, ini bisa lebih atas lebih atas. Nah, ini ya. Paham ya, otot polosnya menebal, sebetulnya lebih karena ya dia konstriksi ya, ya, kemudian dilatasi dan terjadi persekresi tikus. Ini ya, lebih sempit, udah lebih sempit, ya. Kemudian faktor penyebab, ini polutan-polutan, bakteri virus. Nah, ronsen toraksnya corakan bronkovaskular bertambah dan tambahan di sini. Faal paru terjadi obstruksi irreversibel jika kasusnya berkelanjutan. Kalau di awal normal ya. Diagnosisnya stabil, ya biasanya dengan klinisnya saja nanti bisa ya. Tapi kalau kita mau eksklusi TB minimal kita TCM. Jadi kalau saya batuk kronik 2 minggu lebih sudah saya TCM hampir semua. Karena kadang gejalanya itu dia super indus, istilahnya tumpang tindih. Ya, exacerbasi, pada saat dia exacerbasi bisa ada kondisi akut, dia sebetulnya bertambah banyak, mungkin netrofilia dan muncul bakteri pada pemeriksaan darah. Paling sering begini. Kalau viral berarti harus cek PCR, ya nggak bisa Pak foto. Nah, ini sama. Nah, ini contohnya juga sama, bronkitis kronik aku tidak jauh berbeda, ronsennya tidak bisa menjadi patokan. Nah, terjadi kelainan ventilasi dengan hasil absorpsi PM1,5 itu kurang dari 75%. Tata laksananya apa dek? Berhenti merokok. Medisnya bronkodilator. Ya, untuk istilahnya bronkodilator bisa untuk membuka saluran nafas bronkusnya biar melebar. Bisa juga steroid inhalasi, ya ICS. Bisa juga simptomatik dengan obat batuk. Prognosisnya tergantung umur pada saat terdiagnosis. Kan gejala klinis